Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, selamat datang kembali di podcast kita. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kali kita dengar sejak sekolah, tapi sebenarnya punya makna yang dalam, yaitu konsep dasar geografi. Nah, saya tidak sendirian nih, ada 3 teman saya yang akan ngobrol bareng kita nih. Sebelum masuk ke intinya, izinkan kami perkenalan diri. Nama saya Ezra Gadikadi Serabe. Nama saya Matias Karik Satria Bentara. Saya Givari Kusuma Putra Indonesia. Dan saya Kaspar Jurnami. Halo semua, saya akan lebih fokus pada pengertian dan ruang lingkup geografi. Saya akan bahas tentang konsep-konsep geografi yang utama. Dan saya akan kasih banyak contoh penerapan konsep dan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dulu ya. Sebenarnya apa sih geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, ruang di permukaan bumi manusia, dan bagaimana keduanya saling berinteraksi. Jadi bukan cuma peta atau gunung sungai, tapi lebih luas mencakup lingkungan, aktivitas manusia hingga pola-pola. Betul, jadi geografi itu punya dimensi ruang, waktu, dan interaksi. Tidak hanya melihat di mana sesuatu berada, tapi juga mengapa berada di situ, bagaimana terbentuk, dan apa dampaknya bagi manusia. Guru saya, geografi itu ilmu yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Karena di satu sisi kita bahas fenomena fisik seperti iklim, relief, atau sumber daya alam. Tapi di sisi lain kita juga bahas penduduk, budaya, hingga ekonomi. Wah, jadi geografi itu ternyata sangat luas ya. Bukan hanya sekedar hafalan peta. Nah, sekarang masuk ke bagian inti nih. Apa saja sih konsep dasar geografi? Ada beberapa konsep dasar, biasanya disebut 10 konsep geografi. Saya sebutkan dulu ya. Lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, interdependensi, diferensiasi, area, dan keterkaitan keuangan. Saya coba jelaskan singkat beberapa. Lokasi bisa absolut, pakai koordinat atau relatif berdasarkan posisi terhadap denah lain. Jarak bukan hanya ukuran kilometer, tapi juga waktu dan biaya. Keterjangkauan, apakah suatu wilayah mudah atau sulit dijangkau? Saya tambahkan pola, misalnya pola pemukiman di dataran rendah berbeda dengan di pegunungan. Morfologi, bentuk permukaan bumi seperti gunung, lembah, atau dataran. Aglomerasi, pengelompokan aktivitas, contohnya kawasan industri yang berkumpul di satu kota. Lanjut lagi, nilai kegunaan. Suatu tempat punya manfaat berbeda bagi orang yang berbeda. Misalnya, hutan untuk peneliti, masyarakat lokal, dan investor. Interaksi dan interdependensi, hubungan antar wilayah, misalnya desa, kota. Diferensiasi area, setiap tempat punya ciri khas yang membedakan dari tempat lain. Keterkaitan keuangan, bagaimana satu wilayah terhubung dengan wilayah lain. Lengkap sekali ya. Jadi 10 konsep dasar geografi itu adalah cara kita memahami fenomena di bumi. Supaya makin jelas, bisa kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, misalnya konsep lokasi. Jakarta berada di koordinat tertentu. Itu lokasi absolut. Tapi lokasi relatif, Jakarta strategis karena ada di jalur perdagangan Laut Jawa. Lalu jarak orang dari Bandung ke Jakarta bisa ditempuh sekitar 3 jam lewat tol. Keterjangkauan, daerah terpencil di Papua kadang sulit dijangkau karena infrastruktur terbatas. Kalau pola bisa dilihat dari pola sawah di pedesaan yang mengikuti aliran sungai. Morfologi, misalnya lembah Baliem di Papua yang memengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Aglomerasi,
Contohnya kawasan industri Cikarang yang menumpuk di satu daerah. Untuk nilai kegunaan, laut punya fungsi berbeda. Untuk nelayan sebagai sumber penghidupan, untuk wisatawan sebagai rekreasi, dan untuk pemerintah sebagai jalur perdagangan, interaksi, dan interdependensi. Jelas terlihat antara kota dan desa. Kota butuh bahan pangan dari desa. Desa butuh barang dari kota. Diferensiasi area, misalnya Bali terkenal dengan pariwisatanya, Kalimantan dengan hutan tropisnya, dan Papua dengan tambangnya. Terakhir, keterkaitan keuangan bisa kita lihat dalam jalur distribusi barang antar wilayah di Indonesia. Wah, ternyata konsep-konsep itu dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Kalau menurut kalian nih, seberapa penting kita memahami konsep dasar ini? Penting sekali, karena dengan konsep dasar ini kita bisa memahami kondisi wilayah secara lebih mendalam, tidak hanya melihat permukaannya. Iya, apalagi untuk perencanaan pembangunan, misalnya pemerintah bisa membuat kebijakan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan lokasi, keterjangkauan, dan pola penduduk. Selain itu, konsep dasar geografi juga membantu kita sadar bahwa setiap wilayah unik. Kita jadi lebih menghargai perbedaan dan bisa mencari solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Wah, jadi intinya konsep dasar geografi ini adalah kacamata untuk melihat dunia secara lebih utuh. Oke, seru banget nih diskusi kita hari ini tentang konsep dasar geografi. Kita belajar bahwa geografi bukan hanya sekedar peta atau hafalan, tapi ilmu yang menghubungkan kita memahami manusia dengan ruang dan lingkungan. Terima kasih untuk teman-teman dan narasumber kami yang sudah berbagi informasi. Terima kasih. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.